Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai what statistical analysis should I use, atau analisis statistika apa yang harus saya gunakan. Di bagian pertama, kita akan membahas data dan jenisnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui definisi atau pengertian dari data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan angka-angka atau nilai-nilai yang dihasilkan dari pengukuran, pencacahan, ataupun pengklasifikasian terhadap suatu benda atau peristiwa. Pada contoh, kita dapat melihat data yang akhir-akhir ini sering kali kita baca atau temui, yaitu data mengenai kasus COVID-19 di berbagai negara yang diambil beberapa hari yang lalu dari website World Matters Info. Pada data ini, terdapat beberapa kolom atau variabel yang menunjukkan karakteristik dari apa yang diukur. Bagian atas kolom merupakan nama, variabel, dan juga selanjutnya pada masing-masing kolom terdapat baris yang menunjukkan nilai atau angka-angka atau karakter dari peristiwa atau objek yang diteliti. Data dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan sumbernya, dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber aslinya. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan survei. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, publikasi, dan sebagainya. Jadi pada data primer, peneliti harus mengambil langsung dan mengoleksi data di lapangan. Sedangkan data sekunder, peneliti dapat memperolehnya melalui sumber-sumber lain. Kemudian berdasarkan waktu pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi 3, yaitu cross-section, time series, dan panel. Pada cross-section, data terdiri atas banyak objek yang diperoleh pada waktu yang ditentukan untuk mendapat gambaran saat itu juga. Cirinya, data ini terdapat banyak objek, namun waktu penelitiannya itu satu waktu atau pada waktu yang sama. Sedangkan data time series, data ini dikumpulkan dari waktu ke waktu, biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu objek dari satu periode ke periode lainnya. Cirinya, data ini mengukur satu objek, namun pengukurannya dilakukan pada beberapa periode atau lebih dari satu periode. Kemudian pada data panel, data ini merupakan gabungan antara data cross-section dengan data time series. Data yang dikumpulkan terdiri atas banyak objek dan juga waktu penelitiannya itu lebih dari satu periode. Selanjutnya dapat kita lihat contoh dari masing-masing jenis data. Yang pertama contoh data cross-section. Di sini kita dapat melihat adanya beberapa objek yang berbeda, yaitu wilayah dan juga target yang menjadi penelitian, yaitu proporsi penduduk 50 tahun ke atas. Data ini diambil pada waktu yang sama, yaitu tahun 2020. Untuk selanjutnya itu data time series. Data ini terdiri atas waktu yang berbeda-beda, namun pengukurannya itu atau penelitiannya dilakukan terhadap objek yang sama. Di sini yang diukur adalah level karbon dioksida di suatu kota. Selanjutnya, untuk contoh data panel yang merupakan gabungan dari data cross-section dengan time series, terdapat banyak negara atau banyak objek yang di mana dilakukan penelitian, kemudian juga waktunya itu ada dari 2014 hingga 2016. Jadi terdapat banyak objek dan juga waktunya lebih dari satu periode. Yang diukur yaitu GDP. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini
data yang berbentuk bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, dan objek-objek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan data kuantitatif ini merupakan data yang berupa angka atau bilangan dan dijadikan bahan dasar dalam permasalahan yang bersifat statistik. Data ini biasa diolah menggunakan teknik perhitungan. Data kuantitatif sendiri dapat dibagi berdasarkan prosesnya, antara lain adalah data diskrit dan kontinu. Data diskrit merupakan data yang diperoleh dengan cara mencacah. Nilai yang didapat akan selalu dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan data kontinu diperoleh dengan cara mengukur. Nilai dari data kontinu ini dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan atau desimal. Selanjutnya adalah contoh dari data diskrit dan data kontinu. Contoh data diskrit yaitu banyak penumpang kereta api di berbagai stasiun pada tahun 2019. Jumlah kematian bayi di masing-masing provinsi di Indonesia dari tahun 2017 dan 2020. Kemudian jumlah hari hujan per tahun di stasiun pengamatan BMKG. Sedangkan contoh data kontinu yaitu produksi tanaman sayuran menurut jenisnya dalam ton, pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dalam persen tahun 2016 hingga 2018, dan jumlah devisa sektor pariwisata dalam miliar US dollar. Data kuantitatif juga dapat dibedakan menurut skala pengukurannya. Terdapat 4 skala pengukuran data. Yang pertama yaitu nominal. Data ini diperoleh melalui kategorisasi atau klasifikasi objek, individu maupun kelompok. Pada data nominal digunakan angka-angka untuk mengidentifikasi dan dijadikan sebagai simbol. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ini diperoleh melalui kategorisasi atau klasifikasi objek, individu maupun kelompok, dan terdapat informasi peringkat antar datanya. Jadi yang membedakan data ordinal dengan data nominal, pada data ordinal ini terdapat informasi peringkat data. Jadi datanya itu memiliki kedudukan yang berbeda. Selanjutnya adalah data yang bersifat interval. Data ini diperoleh melalui pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Dan data yang berskala rasio diperoleh melalui pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan memiliki titik nol absolut. Atau artinya data ini titik atau nilai terendahnya adalah 0. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari masing-masing data yang berskala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada nominal, contohnya adalah data mengenai ya atau tidak, kemudian ada data jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Untuk data ordinal, contohnya yaitu tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini tentunya memiliki kedudukan yang berbeda. Ada tingkat pendidikan yang paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian tingkat kepuasan pelanggan dari yang tidak puas hingga sangat puas. Untuk data interval, contohnya yang pertama adalah suhu ruangan, di mana data ini mengukur suhu di suatu ruangan yang nilainya mungkin bisa saja negatif, atau mungkin juga suhu udara di tempat tertentu yang mungkin nilainya di bawah 0. Kemudian juga ada skor IQ. Skor IQ merupakan data interval karena skor ini tidak bisa dijadikan perbandingan. Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang memiliki IQ 200, ini tidak berarti bahwa orang tersebut 2 kali lebih pintar daripada yang memiliki nilai IQ 100. Karena data interval ini tidak bisa dibandingkan. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Contohnya adalah berat badan dan juga pendapatan. Dari dua data ini memiliki nilai 0 absolut, di mana maksudnya bahwa
nilai yang terendah itu adalah nilai 0. Dan juga dari data ini kita dapat melakukan perbandingan. Orang yang beratnya 60 kilo itu pastinya 2 kali lebih berat daripada yang 30 kilo. Dan juga orang yang memiliki pendapatan 4 juta itu pendapatan 2 kali lebih tinggi dibanding yang 2 juta.